Siapa sebenarnya orang yang mendustakan Allah? Siapa yang sebenarnya orang yang berdusta atau mendustakan Allah? Allah nama, iku makhluk. Yang Allah itu adalah hidup dalam diri jenengan. Berarti sing bimbing jenengan sejatine iku Gusti Allah. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihin wa ila jami'i malaikatillah wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul Muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan, Desa Petemon, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas siapa sebenarnya orang yang mendustakan Allah. Siapa yang sebenarnya orang yang berdusta atau mendustakan Allah? Dusta niku napa to, Pak? Membikin satu kebohongan tentang iman, membikin satu kebohongan publik, atau membikin kebohongan tentang iman pada Allah. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-An'am ayat 21. Tolong dilihat di dalam Al-Quran, kita urai maksud daripada ayat tersebut. Al-An'am ayat 21. Niku surat yang ke-6, ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sabani wong iku azlamu kang luweh nganiaya sapa man mimman katimbang wong iftaro kang ngada-ngada. Basa Jawa ni ngada-ngada niku napa? Gawi-gawi. Allahi ing atase Gusti Allah kadiban kelawan bohong atau geroh.
siapakah orang yang berbuat dolim, yang orang yang paling dolim ketimbang daripada orang-orang yang membuat satu kebohongan pada Allah. Pak nyun sewu, kami bukane kok yo apa ungkrah-ungkrah barang sing kependem boten. Saya belajar di sini untuk meluruskan mana di antara yang benar dan yang tidak, iku jenengan sampean sikapi sendiri. Ngeten. Kita manusia sudah jelas, khususnya umat Islam pada hidup era sekarang, kita kan umat Kanjeng Nabi Muhammad toh, itu jelas pun. Lewat pendidikan Rasulullah terkait diri kita sebagai manusia jasmani ini dididik kelawan hukum syariah. Rohani kita dididik oleh Allah lewat Kanjeng Nabi dengan ilmu tauhid yang sering kita sebut sebagai dinul haq. Itulah pengajaran-pengajaran ilmu hakikat supaya jiwa atau ruhaniyah ini bisa makrifat pada Allah, bisa bertemu pada Allah. Tapi saat ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan, di sini ada dua kelompok yang Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 21 sampai 23, 21, 22, 23. Di situ dikatakan bahwasanya kita itu tidak akan pernah bisa lepas dari siksa Allah jikalau kita tergolong orang yang ahli siksa, ahli adab. Apa sebab? Diringkes di dalam ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Karena kita masuk di dalam golongan alladzina kafaru, ingkar, artinya tidak percaya bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya itu bertauhid. Yang bertauhid itu untuk mengesahkan pada Allah, kita tolak. Waliqaihi, dan kita tidak mau bertemu Allah. Hati ini di dunia ini ruhaniyah, sukanya kita bertemu dan berkasih mesra terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud
orang-orang yang hatinya mengingkari biayatillah terhadap ayat-ayat Allah yang sifatnya mendidik ruhaniyah supaya mendekat dan bertemu Allah. Kembali kepada surat Al-An'am tadi, yang dikatakan orang yang dolim di atas orang dolim adalah orang yang mengadakan satu kebohongan atas Allah. Contoh nih, mohon maaf, oleh karena hati kita belum ada pendidikan tauhid, oleh karena kita belum mempunyai pendidikan tauhid, mesti hati jenengan beriman pada selain Allah. Contoh, jenengan ini memandang dan beriman sing ngaji iki klason. Munculnya bahasan ilmu ini dari klakson. Ketika jenengan memandang munculnya bahasan ilmu ini dari makhluk klakson, mesti jatuh iman kita pada makhluk, yaitu klason. Akhirnya man yang dimaksud ayat ini woro-woro terhadap orang lain. Percayalah kau sing ngaji klakson. Coba ayo diangen-angen dengan hati kalem tur sabar, Pak. Coba ayo dingen heta. Jikalau Allah tidak ala kulli syai'in muhit, tidak ada pada diri setiap makhluk, bisakah klakson ini memunculkan ilmu? Gak usah dijawab di dalam lesan, tapi dingen-ngening hati. Kira-kira tanpa Allah yang menggerakkan lesan saya, apakah bisa lesan saya gerak sendiri? Sampai jawab ning hati dengan halus, Pak. Mpun muring-muring loh ya, temen pun muring-muring. Lagi contoh pada diri kita sendiri. Mungkinkah kita bisa berdiri, ruku, itidal, sujud, duduk, salam, membaca rukun-rukun sahnya sholat tanpa digerakkan Allah itu? Kalau hati kita beriman semua apapun geraknya makhluk itu karena Allah, mengapa kita harus mengatakan bahwasannya yang melakukan itu makhluk? Akhirnya jatuhnya iman kita pada makhluk yang melakukan. Nah, ini tauhid. Kalau hati kita tidak ada dasaran pengetahuan tauhid, mesti kita akan katut dengan makalah-makalah yang mengatakan, yang ujungnya imannya pada makhluk, mengatakan oh sing agawe klakson.
Heta imannya hati kita kalau jatuh pada makhluk, siapa yang tanggung jawab? Kita disuruh untuk memandang dan beriman yang melakukan itu makhluk. Kita dipaksa oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing, Pak, untuk mengakui bahwasannya kita ketika berdiri sholat, rukuk dan seterusnya, kita dipaksa nafsu untuk mengakui kalau kita yang melakukan. Berarti orang yang dikatakan orang dolim adalah orang yang woro-woro, orang yang mengatakan yang tidak sebenarnya. Makanya di sini dikatakan iftara 'alallahi kadziban, mengada-ngada satu kebohongan tentang iman pada Allah. Mohon maaf, kita semuanya pasti akan kena doktrin ruhania loh, bukan jasmania loh yang maksud loh ya. Kalau jasmania sudah benar, yang ngaji klakson, sing sholat kita, yang zakat puasa haji kita, yang kerja kita, jasad boleh. Cuman ruhania kita yang kupertanyakan adalah hati kita, jatuhnya iman kemana? Jikalau hati ini tidak ada modal pengetahuan tentang tauhid, mohon maaf, ketika ada orang mengatakan kei khabar, yang khabar itu adalah iftara 'alallahi kadziban, bohong terhadap Allah, tapi gak merasa kita bohong, kita akan termakan, Pak. Sapa sing salat mang? Aku. Sapa sing ngaji? Klason. Wis, khabar. Bahasa klason kalau tidak disertai iki syariat benar, sudah benar kalau syariat. Tapi hakikat jatuhnya iman kita di mana? Allah apakah klason? Kholik apakah makhluk? Itu perlu ditanyakan pada hati kita masing-masing. Jikalau hati jenengan sudah imannya benar, yang disebut ihsan, hanya Allah yang berperan, walaupun lisan mengatakan klason, walaupun lisan mengatakan makhluk, tidak apa-apa. Yang kukhawatirkan adalah jatuhnya iman hati kita pada makhluk. Loh ini leh. Makanya perlunya tentang tauhid itu adalah meluruskan, menempatkan pada sesuatu tempatnya. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia pada manusia, oke. Akhirnya ditata tentang masalah hukum syariat. Anak ya kudu hormat datang orang tua. Adik ya harus bahasanya pada kakak itu lebih sopan. Ditata ning syariat. Tapi ruhaniyah, hablum minallah, hubungan langsung pada Allah, hati, betulkah seperti itu? Iman kita hanya pada Allah, itu pertanyaan yang harus kita kembalikan pada hati kita masing-masing. Yang dimaksud mengada-ngada kebohongan ini, contoh kulo mengajak, memahamkan, mengimankan hati jenengan kalau sing ngaji iki aku klason makhluk, berarti kula niki dusta di dalam kebenaran.
Berhubung saya tidak bertauhid, mesti ngoten. Nanti jenengan iman sampeyan mesti mengatakan, oh guruku klason, sing bimbing aku, sing ngkei petunjuk aku klason makhluk. Terus nek pancen iman jenengan koyok ngunu, apakah gak tabrakan dengan ayat surat Al-Qasas yang Allah katakan, innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, ora bakal isok. Muhammad berarti makhluk. Ibnu Abdillah langsung lho niki, iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbab takang, sekalipun orang yang kau cintai. Terus siapa sing bimbing kita? Siapa yang memberikan petunjuk kita? Siapa yang jadi guru sejati kita? Siapa? Walakinallaha, lan tetapi ini utawi Allah. Allah yang dimaksud di sini adalah hidup di dalam, di luar, au indahu, au qablahu, au ba'dahu. Setiap makhluk, apakah di dalam dan di luar jenengan, kiri dan kanan jenengan, atas bawah jenengan, yang wujudnya Allah dimaksud ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Wong Jawa ya kuwi sejatine urip. Alladzi asra bi'abdihi lailan, dialah yang menggerakkan, memperjalankan seluruh hambanya. Berarti makhluk kabeh iku isoke obah sebab diobahke dening Gusti, yang Allah itu adalah hidup dalam diri jenengan. Berarti guru jenengan, sing bimbing jenengan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan klason. Wes, ini yang benar. Tapi tadi saya tidak seperti itu. Apa yang kusampaikan, saya mengakui saya makhluk yang menyampaikan. Otomatis jenengan tak giring ke satu opini untuk beriman guru sampean klason. Kalau iman sampean sudah ketarik di situ, pujaan sampean tersinten makhluk klason. Pun iki sampean lereni iman sing koyok ngene iki. Di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan terkait masalah iman di pasal 14 ngeten. Gusti Allah iku ya wujude, maksudnya iku melimputi semua makhluk apapun yang disebut hidup. Man ro'a, sing sapa wonge yang melihat al mukawwanat, terhadap piro-piro makhluke, padahal Allah iku nyoto di dalam, di luar, au indahu, di sekitar makhluk, au ba'dahu, au qablahu, setelah atau sesudah makhluk. Wujudnya Allah itu tenguk-tenguk ning gunung, ngerti tenguk-tenguk ya, berkuasa. Sing sapa wonge kok ndelok makhluke, mongko wong iki bakal ketutup atine sangka wujude makhluk. Akhirnya Allah wujudnya gak nyata bagi kita. Jatuh iman kita pada makhluk. Inilah yang dimaksud iftara alallahi kadiban, orang yang berdusta. Contohnya kula wau berdusta nang sampean.
Akhirnya sifat negatif terhadap diri saya adalah pertama iktimat, ngaku-ngaku munculnya petunjuk dari klason. Sifat tercela akan muncul dalam diri saya adalah gila pujaan masyarakat. Wis iki gak iso dibujuk, Pak. Akhirnya kula merasa lebih mulia daripada jenengan, padahal jenengan lebih mulia pada Allah daripada saya. Otomatis niku. Terus apa bedanya saya dengan iblis? Sama. Dalam surat Al-Hijr Allah sampaikan, iblis ajazil ya, apa yang menyebabkan terhalangnya dirimu untuk tidak melakukan perintahku yang berupa sujud pada Adam? Apa penghalangnya? Sederhana, Pak. Karena di dalam diri iblis merasa luwih bagus daripada Adam. Dijawab oleh iblis, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhanku, ana khalaqtani. Ya baniku ayat Al-Hijr. Ini sak temene ingsun iku khalaqtani, dadekake jenengan ing ingsun minarin saking api, tapi wa khalaqtahu lan dadekake jenengan hu ing Adam mintin saking tanah li. Saya pundi? Gusti Allah itu dibedai. Saya endi? Otomatis akal jawab api dari api. Ini Pak persoalannya. Berarti saya dengan iblis tidak ada bedanya. Bapak Ibu, akhirnya Allah menurunkan Muhammad ini di tengah-tengah kita sebagai umat. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh keadaan kita, iman kita jatuh pada makhluk, maka Allah ngutus utusane yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinu tauhid yang dibungkus dengan agama yang bertauhid, yang tujuannya liudirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mensucikan iman jenengan, untuk mengarahkan iman kita yang asalnya pada makhluk supaya beriman pada Allah. Yang kumaksud Allah adalah zat hidup dalam diri panjenengan masing-masing. Walaupun itu beliau dicaci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Berhubung banyak umat yang tidak mengerti tentang tauhid, nuduh Muhammad isi nyampe no makhluk, tapi aslinya semua karena Allahnya. Apalagi saya menjadi dai, tebar terus, tak giring iman sampean supaya ke makhluk. Saya giring terhadap iman kepada makhluk karena dalam diri saya tidak ada pengetahuan tentang dinut tauhid, cara wong Jawa ilmu sejati. Apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu yang untuk mendidik rohaniah kita supaya bisa mengesahkan Allah. Allah itu nama, supaya kita masuk pada esanya, wujudnya bagaimana, itu dengan tauhid.
Contoh tadi klason dingengen walillahil masyriq wal maghrib, semua obahe makhluk jagat niki iku sing ngobahno Allah. Sebab tanpa wujudnya Allah di situ nggak akan pernah makhluk itu bisa bergerak. Dingengen ning ati. Oh iya, berarti surat Al-Qasas benar. Sesungguhnya bukan kaum Muhammad yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang yang kau cintai, orang yang dekat. Tetapi walakinallaha, tetapi ini utawi Gusti Allah iku yahdi, kang bisa aweh petunjuk man terhadap orang, man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti sing bimbing jenengan sejatine iku Gusti Allah. Wis. Kalau jatuhnya iman sampai pada hidup dalam diri dan di luar diri kita, mesti penghambaan jenengan, pujaan jenengan iku terhadap Allah, nggak bisa terhadap makhluk. Dan juga panjenengan tidak akan mudah kena doktrin dogma orang-orang yang menyatakan iman kepada selain Allah, gak mudah. Kita dulu Pak mempunyai iman bahwasanya, mohon maaf loh, saya bukan untuk merusak aturan-aturan yang sudah pernah kita alami, enggak. Kita dulu Pak, hati ini dipaksa iman kepada selain Allah oleh nafsu, berarti makhluk. Otomatis kita pasti akan memujanya pada makhluk ruhaniah kita, hati kita. Lah kalau begitu bagaimana rukun iman niku? Lah ngeten nggih. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Itu kan semua makhluk. Inilah perbedaan antara hati seorang yang bertauhid dan tidak ada di sini. Kalau kita yang belum bertauhid jelas tidak mengenal ahad, hanya mengenal sebatas nama pangeran kita Allah. Akhirnya iman kita juga pada malaikat, jatuhnya iman kita pada makhluk. Allah nama itu makhluk, nama loh belum maksud ya, itu masih kegolong makhluk walaupun Allah. Kalau kita ngomong nama ini masih makhluk, malaikat makhluk. Artinya apa Pak? Siapa yang mausufnya Allah itu siapa? Siapa sebetulnya yang menguasai di dalam nama Allah? Wujudnya nama Allah itu siapa? Terus siapa yang ada pada malaikat, pada rasul, pada kitab, seluruh makhluk siapa? Kalau kita sudah mengenal tauhid, mesti hati ini iman ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kita Pak berpuluh tahun hati kita beriman, ruhaniah kita beriman pada makhluk ini berpuluh tahun, karena memang tauhid belum kita terima. Lah sekarang tentang dinu tauhid sudah digelar oleh Allah di tengah masyarakat umum. Ini semata-mata untuk meluruskan iman kita pada kebenaran Allah itu yang mana di sini. Kalau hanya sebatas lesan aja, dohir, amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya, nggak apa-apa. Tapi hati sampai harus jatuh pada hidup yang menguasai di dalam nama Allah, malaikat dan seterusnya. Inilah proses di dalam tauhid disebut ahadiyah menuju ahad.
nyirnaake nama 6 itu seret terus masuk dalam ahad wujudi Allah itu. Itulah yang ku maksud kul huwallahu ahad. Yes. Berarti kita harus tinggalkan dusta kita, Pak. Yes, belajar menang. Kita belajar menang, Pak. Artinya hati ini diam, tidak komunikasi pada makhluk. Hati ini hanya berkomunikasi pada Allah. Caranya Al-Ahzab 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang malam hati jenengan semampu jenengan berzikirlah pada Allah. Dzikron dengan sejatine dzikir. Ternyata sejatine dzikir ikilah ajaran tauhid. Hakikat muncul dari la ilaha illa anta. Selama 14 abad ajaran Rasulullah ini terkesan ditenggelamkan. Akhirnya kita sebagai umat dipaksa untuk memuji terhadap makhluk. Ruhaniyah kita disuruh dipaksa beriman pada makhluk. Karena ini dipendam. Siapa yang berani untuk membuka ajaran ini? Ya, kegeman Pak sing teko Pak. Fitnahan. Bahkan dikatakan dzalika dhalalatun, itu ajaran sesat. Ini fakta loh Pak. Fakta. Kita zamani pada saat itu, zamani bahkan sampai detik ini tidak sedikit Pak orang-orang ahli kitab yang mengatakan apa yang kusampaikan tauhid ini sesat. Enggak apa-apa, bukan masalah bagi saya. Aku tugasku iku nek menurut Quran illa mubasyiron wa nadhiron, menyampaikan kabar baik supaya hari kekekalan jenengan tidak celaka. Ubahan iman ini, revolusilah iman kita yang asalnya pada makhluk, kita revolusi untuk hanya beriman pada ilahun wa, pada makhluk apa pada Allah. Dikatakan bi ayatihi, kebenaran ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah adalah menghantarkan jenengan untuk hanya beriman pada wujudi Allah, bukan pada makhluk. Tapi mereka au kadzaba, bohong, artinya menolak ajaran-ajaran yang bersifatkan dinu tauhid, bahkan mengatakan iku sesat. Wis nemen kula ngomong niki nggih, nemen estu lho Gusti Allah oleh meringatkan pada kita itu pol-polan. Ada apa ya? Mengapa mereka mengingkari atau menolak atas ayat-ayat wahyu Allah yang mendidik ruhaniyah kita supaya terlepas dari belenggunya nafsu, yang nafsu itu mengajak beriman pada makhluk? Apa alasannya? Inilah golongan kaum Khawarij yang memungsuhi Rasul dan pengikutnya. Rasul termasuk khalifah papat yang diteruskan tabi'ina solihin. Mengapa mereka mengatakan ajaran tauhid itu sesat?
Karena mereka takut kehilangan pengikut. Pujaan wis titik. Sebab orang-orang kalau masyarakat sudah tahu jatuhnya iman hanya pada Allah, pujaannya alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Lah wis pengikutku entek gak gelem ngaji nang aku. Karena imannya nanggone wujudnya Allah, ke Allah, tidak ke makhluk. Padahal saya mengarahkan jenengan supaya beriman terhadap makhluk. Itulah akibat karena di dalam hati saya tidak ada pengetahuan petunjuk tentang tauhid. Akhirnya nafsu gampang melebu. Nek wis melebu saya diprovokasi, gampang kena omongane nafsu. Apa sih nafsu itu? Visinya yastahibbunal wa yastahibbunal hayatad dunya. Ibrahim ayat 3. Menggiring jenengan rohania ini hati untuk bersukaria, bercinta pada selain Allah. Sebab nanti kalau sudah kita bercinta pada selain Allah, jatuhnya iman sampan kali kulo hati ini mesti pada makhluk. Kalau sudah begitu otomatis alal akhirah, ninggalake akhirat. Artinya jenengan pasti hati selalu lalai pada Allah. Dan ini di setiap daerah, Pak, setiap daerah. Karena orang yang mau, misalkan yang berani membuka tentang tauhid bi ayatillah niki Pak, ancamannya luar biasa. Aku gak usah ngomong orang lain, saya sendiri saja merasakan sejak tahun 2000 sampai 2005 saya sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Belum ada resiko yang luar biasa. Cuman di tengah masyarakat kelason iki ngaji apa? Nek ngaji kok ya bengi lampune dipateni, kan curiga Pak. Wis. Padahal yang ku sampaikan terhadap jamaah selawe jumlahe itu dengan bahasa kinayah. Masyarakat yang tahu mesti bertanya, nek bener lah apa kok ya lambune dipateh? Sampeyan takoki 5 tahun itu. Terus ngomong klesik. Kalau ada orang lewat diem Pak. Saking berhati-hatinya kami. Jangkep 5 tahun saya tanya kepada jamaah, paham Pak? Godek Pak. Karena isaroh. Boten kados ngeten iki terang-terangan, belak-belakan enggak. Memakai bahasa kinayah. Tanya enggak boleh. Kalau sekarang beda. Ulasan bahasa yo paham, tanya ya boleh. Wis pokoknya di blak-blak lho. Nyun sewu. Akhirnya saya sebagai anak misalkan umpama Gusti Allah iku wong tua, kula anak umpama aku wadul nang wong tua, Pak, Mbok, nek gak sistem ngene ini ki akal Pak ngomong Pak, niki lho kesalahan saya. Ya Allah, kalau seperti ini terus sistemnya, kapan majunya umat? Kapan lekas cepat bisa mengenal jenengan? Apa Pak jawabannya? Wong tua kula misale wong tua, lah nek gulumu gelem dibeleh, siap dipedhot. Langsung kalau nyandak zamannya Sayyidina Ali. Entah dari mana datangnya, dalam hati itu udah siap. Ngono tok pun. Akhirnya bukan maksud zaman sekarang itu gulu dipedhot ya ora.
Iku ternyata tembung kinaya. Artinya Pak, kalau seseorang berani masuk di bahrut tauhid, wajib untuk memotong lehernya. Faktulu anfusakum. Al-Baqarah 54. Jenengan harus membuang jauh sifat basyariah kita, dan di dalam sifat basyariah itu ada rumongso hormat. Putusan kehormatanmu. Kepala niki kan kehormatan Pak ya. Dikongkon motong. Jadi ada badan nggak pakai kepala. Kehormatan hilang. Akhirnya mohon maaf, satu kampung mengatakan klason gendeng. Logika bisa saya terima Pak, mesti saya tak buka. Umat sing mau ngaji kene cek gak ragu-ragu, klason iki metu teko bluluk apa teko kandungane wong. Lah cek ya. Tahun 2006 itu katane wong kampung kula niki muda. Wis gak pakai baju apa-apa, ora mlaku-mlaku ning nggone embong-embong ya nang nggone warga. Padahal saya nggak tahu. Aku lo tidur. Coba jenengan tidur loh. Pasti sampean nggak ingat jasad sampean bagaimana. Akhirnya wong kampung mengatakan saya gila. Oh kebaan ilmu. Oh ini ana sing ngomong ngoten. Oh disurupi jin. Tapi saya nggak ngerti. Coba ditanya, di cross check pada warga, betulkah saya memang secara dohiriku muda, telanjang bulat, melaku kaya ngono kuwi? Kula tanya pada istri aku pada saat itu, iya Pak. Istriku mengatakan aku istriku, padahal apalagi orang coba, padahal saya nggak merasa. Entah akalku itu diletakkan Allah mana pada saat itu, bu digondol wewe, bu digondol jin jari wong-wong. Sing jelas Pak, jenengan waktu dulu, waktu umur 2 tahun 3 tahun muda udan yo gak izin. Karena apa? Jenengan bighairi aklin, belum punya nek belum punya akal berarti gak wajib sampean iki menunaikan kewajiban di dalam syariat. Hampir 1 tahun 2007 Gusti Allah nggugah ibaratnya son tangi Pak, kaget kula, lho kok ngene aku, baru sadar, gitu? Istilah cara orang itu habis tidur tangi, won sadar won. Lah disitulah dako ikul asror Allah gelar. Ketika digelar di tengah masyarakat, tambah mundak nemen Pak. Klason usir. Ada upaya gerakan untuk mengusir. Kalau nggak diem mawon, karena imanku itu hanya pada Allah. Walaupun mereka mengatakan gak suka, di situ juga ada Allah kok. Jadi beliau-beliau tidak ku benci, tidak ku salahkan. Ini kisah sejarah aja lah. Sampai saya dihadapkan hukuman 3 tahun, tak jalani, nggak apa-apa. Memang secara syar'i pasale 170 junto 160, tapi asli nih disitulah ujian yang kuhadapi. Di belakangnya ada orang-orang yang gak suka tentang dinut tauhid. Bagaimana klason gak iso metu teko kampungi, diusir berarti dipenjarakan. Ya sudah,
Saya tuh ya gak menyalahkan. Akhirnya apa? 10, 11, 12 Desember tanggal 15 tanggal 21 saya dikeluarkan. Ternyata apa? Tokoh-tokoh yang tadinya menghujat tentang ilmu tauhid, apa yang disampaikan ini, yang mengatakan itu sesat, akhirnya sadar. Dengan kesadaran itulah mendorong saya untuk jadi kades. Coba nang ngakal gak ngelua sampean mikir. Berarti kesimpulannya adalah orang yang membenci, orang yang mengatakan sesat tentang ajaran dinut tauhid, ilmu sejati, ojo dibenci, jangan disalahkan, karena beliau-beliau butuh proses pemahaman. Maka Rasulullah dawuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang mana Rasulullah? Ternyata limangkana yarjullaha, ajaran yang menggerakkan hati sampean untuk ada keinginan bertemu Allah, tidak bertemu selain Allah. Satu. Nomor dua, wal yaumal akhirah, dan mengajak lewat ajaran baginda Rasul untuk di dunia ini jenengan bisa masuk ke alam akhirat. Jadi akhirat itu di dunia ini sudah. Carane wadzakarallahu katsiran. Jawabane, itulah cara Anda untuk bisa ke situ, harus berzikir pada Allah katsiran, dengan sebanyak-banyaknya. Wis, nggak mengenal waktu dan tempat, Pak. Sing penting bagaimana hati sampai zikir sirul asro itu kumandang terus. Karena zikir itulah yang ditutup-tutupi selama 14 abad. Dulur-dulur kultorikoh yang sudah berzikir jahri siri ribuan, jikalau panjenengan dereng menemukan sejatine zikir, mubeng-mubeng gak akan pernah bisa wusul. Wis, saya berani mengatakan ini karena ya terjadi pada diri saya. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya, terserah. Ya sampean ngen dhewe, jenengan bertoriko berapa tahun? Ngen-ngeno. Mestinya Anda harus tanya pada mursyid Anda, Mbah Yi, sejatine dzikirku di mana? Sampeyan tanya. Untuk membuka pintu musyahadah yang mana? Beliau akan menjawab. Jenengan harus kritis. Harus kritis, Pak. Gak menengai dukon ngidul, kon ngalor, tapi orang ngerti ngalor ngidul iku nang ndi. Samarku kaya antung. Ngantung di alor di kidul. Lor pucuke kelor, kidul pucuke gunung. Orang ngerti lho antung ana jero. Sampeyan tanya. Masih jenengan dadi mursyid ya ngono, aja meleki. Aja sampai duwe khawatiran kok aku lak disalib murid. Aja ngono, Cak. Jangan. Tentang keimanan, tentang kemakrifatan pada Allah, kita sebagai mursyid harus memberikan support kepada murid saliben. Mursyid itu ojo ana mburine ae, sing penting aku gecokan sarung. Ojo saliben. Jadi jenengan sebagai mursyid tolong ojo meleki-meleki tentang daqaiqul asrar. Sampaikan biar murid ini lekas isok wusul. Jangan khawatir kita itu disalib, justru seneng nek disalib itu. Wong tuwa, Pak,
Gak ono ceritane wong tua nang anak, wis nak akmu sing goblok, aku sing pinter, gak ono. Wis nak bapakmu sing goblok, awakmu sing pinter. Ngaji sekolah terus no tutuk no. Iku wong tua. Sejatine wong tua nok kono. Gak kepingin anak iku mau bodoh koyok bapake. Dengan bentuk di sekolah no, di pondok no, di kon ngaji supaya melebihi wong tuane. Gak ono wong tua, nah akmu kudu nisarku ya. Aku bodoh, kamu kudu luwih bodoh maneh. Jahil murkab awakmu. Mboten enten. Estu mboten. Mangkane nggone kitab Ihya Imam Ghazali iku kalau melihat santri bukan santri, anak. Menganggap santrinya itu bukan santri orang lain, tapi dianggap sebagai anak kandung. Artinya apa, Pak? Beliau Imam Ghazali menyarankan pada murid-muridnya untuk nyalip Imam Ghazali dalam hal ketakwaannya, dalam hal kemakrifatannya, dalam hal apapun. Itulah yang benar seperti itu. Ojo jadi guru, ojo jadi mursid sing nemak murite arep munggah ditemak. Akmune adik ngaji rono tauhid murtad. Ojo ngono. Kabeh ku ilmune Allah. Tergantung ngaji ning ndi sebagai muqabbalah atau referensi, boleh-boleh saja. Kadang-kadang kita memakai dalil matahari, itu enggak ada matahari dua kembar. Sopo yang ngarani matahari kembar ya? Nek prasaku nek matahari limo tambah seneng, Pak. Situke gak muncul keturun, situke situke ketutupan mendung, situke ndak lho. Nek menurut kula ngoten. Tambah benter. Kita dalam rangka mencari guru mursyid, jangan satu. Tujuan kita untuk referensi muqabbalah. Sebab kadang-kadang keterangan dari si A ini gak paham, kadang-kadang dilewatno mursyid B, C, begitu Pak. Tambah kuat. Ini untuk umpama menyupport seperti Imam Ghazali pada santrinya. Tidak menganggap santri pengikut, tapi dianggap sebagai anak sendiri. Mengapa? Supaya hubungan dekat. Hubungan yang paling dekat kan anak dengan orang tuh. Mboten sungkan-sungkan, mau tanya gak sungkan. Enggak kadang-kadang itu diajarkan, ya apa sekiranya wong iku sungkan nang aku. Akhirnya sampai duweni masalah arepe takok, gak wani, kedahuluan sebabnya kedahuluan sungkan. Akhirnya ada jarak, Pak. Makanya mursyid, mengapa itu ada namanya khalifah. Ada Pak nggih? Wis tah. Sampai menemui mursyid itu wangel kalau tidak melalui khali. Ojo ngono, Cak. Jane pingin pengikut-pengikut jenengan langsung ketemu jenengan. Lala apa dilimbang-limbangno iku? Anggaplah iku anakmu sendiri, hubungan yang paling dekat, supaya enggak ada jarak dan bertanya itu kok isok bebas. Enggak gara-gara saya sebagai mursyid misalkan wedi kelangan kehormatan, engko semakin dekat nyeluntak awakmu. Ngomong sak ngomong gak ono sopane. Lho, berarti awak dhewe iku belajar dadi pangeran mulian. Tapi gak kroso, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Inilah kita nggak terasa kalau kita menduduki kursi Allah. Akhirnya dalam hatiku saya merasa alim, padahal ilmu sifatnya sinten? Allah. Tak rampas toh? Kudrat iradat aku.
padahal itu milik Allah. Loh, ini loh menyerang terhadap siapapun, baik di golongan syariat ataupun golongan thariqah. Belak-belakan Pak saya ngomong ini, urusan saya dibenci terserah, tapi yang jelas maksud saya adalah untuk supaya bagaimana umat ini terevolusi imannya yang asalnya pada makhluk supaya pada Allah Subhanahu. Pembelakrak tutup gunung ya apa ya wis, secara pribadi biar tidak ngomong pada orang lain, diri kita itu diprovokasi oleh nafsu. Dengan nafsu itulah yang menghantarkan, membisik terhadap kita untuk beriman memuja pada makhluk. Tapi ingat, nafsu iblis itu lewat mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ditutup minal jinnati wan bayane nafsu bisiki nang dodo sampeyan, rupane bayane minal, berupa jin dan manusia. Wis dadi ana iblis nafsu iku wajahe rupane ya wujude ya klason iki. Buktine saya marahkan iman sampean dateng makhluk. Ini. Pun. Innahu la yuflihud dzalimin. La yuflihud dzalimin. Sesungguhnya orang yang tidak beruntung adalah orang yang zalim. Orang yang berdosa. Orang yang dolim adalah orang yang berdusta. Ini lho maksudnya. Secara kacamata hakikat adalah orang yang berdusta. Contohnya saya mengarahkan jenengan ini untuk beriman pada selain Allah. Yang ku maksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan dat, tapi adalah ahad, hidup yang tidak bisa kusebut. Hidup itu adalah sifat, di mana sifat mesti ada mausuf yang disifati. Mana yang disifati? Laisa kamislihi syai'un, itu yang ada dalam diri jenengan. Enggak, saya mengarahkan jenengan beriman pada makhluk. Tapi nyun sewu, al kaunu minal muqawwanat kulluhu zulmatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, makhluk iku asline dulmah. Dulmah iku peteng, gelap. Adzulmah ai al-adam, tidak wujud. Kapan makhluk iku dikatakan tidak wujud menurut pandangan basiroh zaman? Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan iku dinyalakan Allah. Detik-detik nyalanya cahaya makrifat dalam hati jenengan, detik-detik itu kegelapan hilang. Maksudnya makhluk semuanya akan fana. Disitulah nyatane wujudnya Allah di situ. Sebab apa Allah menyalakan? Nurun ala nurin yahdillah li nurihi may yasha. Sebab apa? Karena jenengan kali kula niki terus-terusan gelem berzikir. Wis. Kuncinya ada di situ. Kelawan berzikir yang kau lakukan terus menerus sebanyak-banyaknya, inilah akhirnya muncul warid. Yang disebut warid adalah nur makrifat. Baru di dalam hati jenengan ini akan nyata yang wujud itu bukan makhluk tapi Allah. Gak gendeng akhirnya, nggih gendeng. Estu gendeng Pak. Tapi gendengi hati jenengan roh iki pada Allah. Urusan dohir melok gendeng, wallahu alam. Niki ada macam dua, ada yang ya majedub, ada yang enggak wasilun. Wis terserah Allah meletakkan di mana nanti. Sampean gak usah
duwe pertimbangan, hitung-hitungan nang Allah, engko aku gak gendeng ah. Engko aku terus bojoku bagaimana? Anakku bagaimana? Bisnisku bagaimana? Jangan ada hitung-hitungan itu. Kalau di dalam hati sampean wa man kana yarju liqa Allah, jika ada keinginan untuk bertemu Allah, jangan ada hitung-hitungan urusan dunia, jangan. Ketika saat lampu ini gelap, mboten nyala, Pak. Gelap ada nggih? Mesti gelap wujud. Meripat sampean nggak akan bisa melihat apa-apa karena gelap. Tapi ketika saat lampu listrik dinyalakan, gelapnya mana? Hilang. Berarti sejati ini gelap ora eneng, tidak ada. Lah kapan detik-detiknya tidak ada? Ketika cahaya listrik ini dinyalakan. Sama wujudnya Allah yang nyata di setiap diri makhluk. Bagi siapa? Bagi mereka yang hatinya cahaya makrifat dalam hatinya sudah menyala. Akhirnya sama nojo heran, apa iki? Mesti Allah. Apa iki? Allah. Apa iki? Allah. Allah. Semuanya. Mungkin jenengan yang di thariqah nyun sewu, saking kuwate dzikir sir, iku ana isyarah ngeten, Pak. Ati sampean iku kadung dzikir sir kuwat, gak iso putus, Pak. Sehingga sak detik gak iso putus dengan berbunyi Allah itu. Sampean mengki masuk pada alam di mana rokok iki ngomong, aku iki Allah. Krungu sampean kadung kuwate wariti sampean didzikir sir. Melihat apapun ngomong aku Allah, aku Allah. Sing ngomong iku ya makhluk iku mau. Sampeyan nguasi tuyane ngomong aku ya Allah. Iku yang mendengar Anda sendiri, orang lain tidak mendengar. Lah aslinya sing ngomong itu air ini, yang ngomong adalah Ahad. Mungkin dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Pak ya. Wahyu Rasulullah yang inti disampaikan pada beliau adalah ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diberikan padaku adalah Tuhan mengenalkan Tuhanmu dan Tuhanku iku Tuhan yang esa. Kul innama ana basarum mislukum. Awali ayat seperti itu. Jadi ini ayat penegasan kita umat Islam yang berbahasa nama Allah Tuhan kita harus sampai ketemu Ahad. Karena Rasulullah ngoten. Jadi yang berkalam tadi Allah sendiri, bukan air. Orang lain nggak dengar. Cuman kita berhubung belum mengenal Sirul Asror, gak ngerti, Pak. Bawengung ndas niku mau muter-muter koyok gilingan gandum ngono. Wong. Tapi kalau jenengan sudah memegang Sirul Asror selalu di situ, netral sudah. Oh iya, benar. Mohon maaf, siapapun hati kita pasti akan terpengaruh dengan perkara selain Allah manakala kita melihat perkaranya. Pasti. Kalau kita sudah melihat perkaranya atau makhluknya, pasti hati kita tidak menjadi terang, malah menjadi gelap. Jatuhnya iman kita pasti pada makhluk. Kebalikannya, barang siapa yang melihat wujud Allahnya di dalam setiap perkara, maka perkara setiap apapun atau kebiarindunyo tidak akan bisa menghalangi Anda kemakrifatan pada Allah. Nggak bisa. Karena apa? Kaifa yutasawwaru heta. Apa mungkin
Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan gambar selain Allah, sementara gambar selain Allah wujudin dunia bagi pandangan rohaniamu itu sudah tidak wujud, nggak bisa, wis ngalih, wis fana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita waktunya tinggal sebentar, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun, pada kejadian yang pasti diterjadikan Allah pada diri kita. Kapan lagi kalau tidak kita awali dengan sekarang untuk sadar diri kalau selama ini kita beriman masih pada selain Allah. Kulo niki boleh teringat dawuh Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Kulo dipisui gara-gara kulo niki tekok. Nggih. Tekok, Pak. Tentang wujudnya Allah iku teng pundi ya napa oleh misui beliau iku fasih kaya arek Surabaya estu Pak DANCOK Allahmu iku son wakeh nek Allah ku ahad gak ngeluh kira-kira. Oleh sebab kau mengatakan Allahmu wakeh iku son, akhirnya kui gak ngerti, gak weruh wujud sejatine Allah ahad. Nggih Pak, Allah ku wong wedok makhluk. Oh iya iki nikmat, oh iki wis bener. Tapi beliau itu nek muring-muring kula mengambil kesimpulan muring-muringi tadi berkah. Menurut kula berarti muring-muringi iku mang akhirnya muncul jawaban yang benar. Akhirnya saya evaluasi digenahke. Carane ya napa untuk bisa ke ahad? Uzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Yo keh nono awakmu dzikir, perbanyaklah setiap saat dan waktu, bukrata wa asila, baik siang maupun malam, sibukno hatimu Muhammad berzikir pun ngaten mawon. Sebagai kesimpulan, satu, kita nggak mungkin hidup terus di dunia Pak kalau ditengarai kita masih belum kembali Allah. Lekas kembalilah. Jikalau kita sudah kembali kok belum tutup, fafiru ilallah, larilah, ojo melaku. Kita tadi melaku lah kena-kena, sekarang larilah. Caranya apa? Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41:2. Waktu demi waktu tanpa terhitung berzikirlah hatimu terus menerus pada Allah. Ngoten. Guys, mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan ini tadi menjadikan satu buah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarana surat Fatihah, mudah-mudahan selalu dibuka hidayah datang kita. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.